warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih ibu-ibu buat Ibu Elsa yang telah menjelaskan langkah awal ya, langkah pembuka. Nah sekarang terlebih dahulu Yuda akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuda Nugraha Jamaluddin, pendamping Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, di sini Yuda akan melanjutkan langkah yang selanjutnya, yaitu langkah kedua, nya 1000 hari pertama dalam kehidupan. Nah, terus ibu-ibu, saya di sini akan memberitahu ya. Jadi anak yang tinggi, sehat dan cerdas itu harus dimulai sejak dalam kandungan, berarti masih di rahim ya. Untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat nih, kita akan menonton film bersama ibu-ibu ya. Nah, di sini ada tayangan film 1.1 ya, tentang pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan. Nah, kita bisa lihat dulu ibu, di sini sudah terlihat ya, laptopnya ya. Gambarnya sudah terlihat? Sudah. Oke. Sekarang kita cek suaranya, Bu. Terdengar ya? Ya. Oke. Sekarang kita mulai dari awal. Oke, ibu-ibu gimana tadi sudah menonton filmnya? Sudah. Gimana filmnya? Tentang kehamilan, Tentang gizi, tentang stunting. Oke, bentar dulu. Apa saja yang ibu-ibu ingat dari film tadi? Tentang kehamilan, tentang anak stunting, Oke. tentang gizi. Gizi ibu hamil Bu ya. Hamil. Oke, setelah ibu-ibu menjawab, sudah pada benar pertanyaannya. Sekarang kita berdiri dulu yuk. Kita tepuk hebat dulu. Oke, masih ingat kan tepuk hebat ya? Masih ya ibu-ibu ya? Oke. Aba-aba Yuda ya. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat. Kita semua. Oke, sekali lagi ya ibu-ibu ya. Tepuk hebat. Hebat. Kita semua. Nah, oke. Setelah tepuk hebat ibu-ibu, yuk sekarang ibu-ibu berdiri lagi. Kita akan menyanyikan sebuah lagu ya ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu tahu kan lagu Aku Anak Sehat? Tahu. Oke. Sekarang kita nyanyikan sama-sama yuk. Dalam aba-aba Yuda ya. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Oke, terima kasih ibu-ibu. Mangga duduk kembali. Nah ibu-ibu, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu dampak kekurangan gizi. Nah, sekarang ibu-ibu tolong bacain ya Bu ya. Oke, dimulai ya Bu ya. Yuk. Dampak kekurangan gizi. Oke, dimulai dari bayi, mangga. Bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Oke, lanjut Bu. Anak gangguan pertumbuhan, anak pendek, stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Oke, Ibu kalau nggak kelihatan coba maju. Nggak apa-apa, sok maju. Sudah kelihatan Bu ya? Sudah. Oke, dilanjut sesudah anak apa Bu? Remaja, kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Oke, terus Bu, dewasa Bu? Dewasa, gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya
pilihan kerja. Oke, terus Bu, terakhir Keluarga, ibu hamil yang tidak selalu melahirkan. yang sehat, yang Ibu tidak hamil sehat. yang tidak sehat melahirkan bayi dengan gangguan berat badan lahir rendah. Oke, Asupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. oke, ibu-ibu, itulah kalau misalkan anak kita ya yang masih di dalam kandungan itu dampaknya kalau kekurangan gizi itu ya Bu ya. Ya. Nah, sekarang Yuda akan terima kasih dulu ya ke ibu-ibu ya buat untuk membacakan flip chart tadi ya. Sekarang Bu, kita lihat ke flip chart yang selanjutnya Bu. Oke? Ya. Nah, di sini ibu-ibu mangga yang kurang kelihatan mangga maju ke depan ya ibu-ibu. So, kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Sekarang ibu baca lagi ya, mangga. Pentingnya hari 1000 hari pertama kehidupan. Kehamilan dalam kandungan. Kelahiran dan nifas usia 0 sampai 6 bulan. Bayi usia 6 sampai 12 bulan. Anak usia 12 sampai 24 bulan. Nah, di sini mangga sok 24 bulan Bu. Di sini Bu, kita bacain lagi. Yuk. Masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Oke, cukup ibu-ibu. Mangga kembali lagi ke tempat yang semula biar ada enakeun Bu ya. Oke. Sekarang setelah ibu tadi ibu menjelaskan tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya ibu-ibu ya. Ya. Yuda di sini akan menjelaskan pertumbuhan sesuai umur ya. Ya. Nah, misalkan di sini kita lihat ibu-ibu ada gambar anak kartun kan di sini ya. Ya. Nah, Yuda jelaskan ya. Sekarang anak gizi kurang. Di sini tuh anak gizi kurang teh berarti tidak sesuai umur, beratnya tidak sesuai Umur. Jadi contohnya gini, kalau misalkan kegendutan Bu namanya apa? Obesitas ya namanya. Jadi misalkan dia baru udah 3 tahun tapi badannya kayak balita atau kayak anak SD. Nah, itu perlu dipertanyakan. Sama sebaliknya kalau misalkan umurnya sudah 5 tahun tapi dia badannya kecil juga harus dipertanyakan. Nah, kayak gitu. Terus ini yang tadi dibahas di film ya ibu-ibu ya, yaitu anak stunting. Nah, anak stunting ini yaitu anak yang tingginya tidak sesuai Umur. bahkan saat misalkan dilahirkan tingginya kurang sesuai. Nah, itu juga bisa jadi salah satu terlihat bisa jadi stunting. Jadi harus langsung diperiksa, mau ke bidan, ke dokter ya Bu ya. Jadi harus diperiksa. Stunting ini ibu-ibu ya, stunting ini beda dengan yang namanya turunan cebol ya. Cebol itu kan berarti emang ada turunan ya, misalkan dari bapak atau ibunya atau neneknya gitu atau kakeknya gitu ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang yang kebalikannya ibu-ibu ya, anak wasting. Nah, anak wasting ini anak yang kurus. Jadi kurus teh dalam artian teh emang kekurangan gizi ya. Makannya susah gitu ya. Terus yang terakhir adalah anak yang normal gitu ya. Pemenuhan gizinya terpenuhi bahkan dari dalam kandungan. Oke ibu-ibu, selanjutnya dalam pembahasan topik kesehatan dan gizi, ibu-ibu dapat membaca buku pintar kesehatan dan gizi. Ada kan ibu buku pintarnya ya? Oke, nanti ibu bisa baca-baca ya mengenai kesehatan dan gizi ya.
umumnya pada ibu hamil ya ibu-ibu. Nah sekarang Yuda mau mengingatkan lagi bahwa buku pintar itu harus selalu dibawa dalam pertemuan tuh ya, dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga sebagai bahan ibu-ibu teh dalam mendiskusikan ya kesehatan ibu hamil dan bayi selama dalam kandungan. Nah terus juga Yuda mau mengingatkan ibu-ibu ya, lagu anak sehat tadi harus selalu dihafal. Nah nanti ibu-ibu setiap di sesi ini, modul di kesehatan dan gizi, ibu-ibu nanti kalau misalkan saya nyuruh nyanyi, ibu-ibu harus siap ya, udah harus hafal lagu anak sehat gitu ya. Mungkin segitu ibu yang Yuda bisa sampaikan ya. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yuyun ya ibu-ibu ya. Sekian dari saya, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.